Presiden Soekarno tidak merasa diberontak PKI. Menurut Ojutat, dalam memoir Ojutat halaman 171 yang jelas, kalau G30S itu pemberontakan PKI, berarti PKI berontak pada pemerintahan Soekarno 1 Oktober 1965. Bila demikian, mengapa Nyoto, orang ketiga dalam PKI, tidak ditangkap Soekarno ketika hadir dalam sidang kabinet 6 Oktober 1965? Malah ketika sidang kabinet 6 Oktober tersebut, kebetulan Ojutat berdekatan duduk dengan Nyoto. Oleh Bung Karno disilahkan untuk ngomong-ngomong. Juga dalam pidato Presiden Soekarno dalam buku Memenuhi Panggilan Tugas jilid 7 halaman 172 sampai 173 tanggal 21 Desember 1965 mengatakan, "Gestok, gerakan 1 Oktober harus kita hantam. Tetapi komunisme tidak bisa, karena ajaran komunis itu adalah hasil keadaan objektif dalam masyarakat Indonesia. Seperti halnya nasionalis dan agama, Nasakom telah kutulis sejak aku berumur 25 tahun, dalam tahun 1926, dan ini akan kupegang teguh sampai aku masuk liang kubur," tutur Bung Karno. Menurut Mane Sopian, dalam Kehormatan Bagi Yang Berhak, halaman 312, sesudah Brigjen Suparjo melaporkan apa yang terjadi dini hari 1 Oktober pada Presiden Soekarno di Halim, Presiden Soekarno memerintahkan Brigjen Suparjo untuk menghentikan semua operasi militer G30S. Perintah itu diberikan pada saat G30S secara militer dalam posisi memegang inisiatif. Ini terjadi di Halim 1 Oktober 1965. Perintah lisan Presiden Soekarno itu ditaati. Operasi militer berhenti seketika. Senjata yang berada di tangan para militer yang berkekuatan 2 batalion diperintahkan oleh Auri supaya dikembalikan ke dalam gudang. Seorang saksi mata yang berada di Halim 1 Oktober 1965 mengatakan, DN Aidit yang juga berada di Halim ketika mendengar perintah supaya operasi militer dihentikan, memberi reaksi marah. Melapornya Brigjen Suparjo kepada Presiden Soekarno dan bukan kepada Aidit menjadi bukti yang hidup bahwa G30S bukan pemberontakan PKI dan bukan PKI yang menjadi dalangnya. Kalau PKI yang berontak atau menjadi dalangnya, tentu Brigjen Suparjo melaporkannya kepada Aidit dan bukan kepada Presiden Soekarno. Padahal Brigjen Suparjo dengan tidak mempedulikan bagaimana reaksi Aidit terhadap perintah lisan Presiden Soekarno untuk menghentikan operasi militer. Perintah itu ditaati sepenuhnya. Mane Sopian dalam Kehormatan Bagi Yang Berhak halaman 151 melalui bukunya juga mengatakan bahwa Sunardi SH pada tanggal 10 Desember 1981 telah mengirim surat kepada 500 alamat pejabat tinggi termasuk Presiden Soeharto. Isinya menuduh Presiden Soeharto terlibat G30S. Sunardi SH ditangkap dan diadili, dinyatakan sebagai pengkhianat oleh Pengadilan Negeri 7 Oktober 1982, dituntut hukuman 4 tahun 6 bulan potong masa tahanan. Di dalam pidato pembelaannya, Sunardi SH mengatakan bahwa coup d'etat G30S 1965 yang dikatakan gagal justru berhasil dengan baik, sesuai dengan rencana lebih dulu, telah diatur dan diperhitungkan dengan cermat, yaitu menjatuhkan kekuasaan Presiden Soekarno sebagai pemegang pemerintahan yang sah. Jelasnya, menurut Sunardi SH, bahwa G30S adalah kudeta Soeharto, bukan pemberontakan PKI. Jika G30S pemberontakan PKI, tentu Sunardi SH tidak akan mengatakan G30S berhasil. Karena kenyataannya, bersamaan dengan tergulingnya Presiden Soekarno dari kekuasaannya, PKI pun turut hancur. Sedang Ojutat
dalam memoir Oijutat halaman 170 mengatakan, menurut pengamatannya, sejak 1 dan 2 Oktober 1965, kekuasaan de facto sudah lepas dari tangan Presiden Soekarno selaku penguasa Republik Indonesia. Memang, padanya masih ada corong mikrofon, tetapi inisiatif dan kontrolnya jalannya situasi sudah hilang. Yang ada hanya tinggal sedikit kekuasaan atas piranti dan sarana untuk mewujudkan kehendak politiknya. Dengan kata lain, pada 1 Oktober 1965, berakhirlah sesungguhnya rezim Soekarno. Sementara itu, Nyonya Dewi Soekarno, Frits Nederland tanggal 16 April 1970, melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Jenderal Soeharto, antara lain mengatakan, Tuan telah meyakinkan orang banyak, memfitnah dengan melancarkan berita bahwa G30S dilakukan oleh PKI. Hal itu jelas tidak benar. Bukankah yang melakukan gerakan itu orang-orang militer? Jelas bahwa peristiwa G30S adalah akibat pertentangan yang ada di kalangan ABRI sendiri. Pada suatu hari, Soeharto pada Minggu 23 Januari 1994 menerima rombongan peserta pembekalan Back to Basic TNI Angkatan Laut di Tapos Bogor. Di tengah perbincangan yang santai dan penuh keakraban sepanjang 1,5 jam, itulah Pak Harto, kata tabloid Detik mengungkapkan, saya menerima sebuah buku berjudul Prima Dosa. Isinya menggugat pemerintahan sekarang dan menggugat saya, bahwa yang menciptakan G30S itu saya. Mereka memutarbalikkan fakta. Sementara pengamat luar negeri tentang G30S menyimpulkan beberapa hal. Peter Dale Scott, profesor ahli bahasa Inggris dari University of California, Berkeley, Amerika Serikat, menerbitkan tulisan yang berjudul The United States and the Overthrow of Sukarno, 1966-1967. Amerika Serikat dan penggulingan Soekarno. Karyanya itu dimuat dalam Pacific Affairs dalam tahun 1984. Isinya menguraikan peranan CIA dalam menggerakkan TNI Angkatan Darat, terutama oleh Seskuat. Yang menyimpulkan G30S kudeta yang dilakukan Soeharto. Sedangkan A.C. Dick dalam bukunya setebal 480 halaman yang berjudul In Spirit of the Red Banteng yang diterbitkan pada 1974 di Den Haag mengemukakan bahwa ia berhasil mendapatkan kopi dari pemeksaan Kolonel Wijanarko yang mengungkapkan bahwa Bung Karno telah memutuskan pengamanan para jenderal yang tidak loyal pada satu rapat rahasia di Bali dalam bulan Juni 1965 dan merundingkan dengan untung pada Agustus 1965. Pada 23 September 1965, Komandan Cakrabirawa Jenderal Sabur diperintahkan untuk secepat mungkin mengambil tindakan terhadap para jenderal yang tidak loyal. Wetham dalam tulisannya yang berjudul Soeharto and the Untung Coup de Missing Link, terbit 1970, menyimpulkan bahwa Angkatan Darat yang melakukan kudeta. Ia meragukan keterlibatan komunis, karena di saat itu PKI sudah berada di ambang puncak kekuasaan. Jadi buat apa susah-susah lagi merebut kekuasaan? Menurut Cornell Papers, persoalan G30S adalah persoalan intern Angkatan Darat. Jadi bukan PKI yang mendalangi peristiwa itu. Namun pada saat-saat terakhir ada usaha memancing supaya PKI terlibat. Kalau toh PKI terlibat, keterlibatan sendiri hanya insidental. Dan menarik, apa yang dikatakan Leo Suryadinata, Golkar dan Militer, halaman 19 hingga 20, bahwa jika PKI menjadi dalang kudeta, ia adalah dalang yang sama sekali tidak siap. Artinya, PKI memang tidak menyiapkan G30S. Kesimpulannya, sudah tiba waktunya untuk mengatakan yang benar sebagai benar dan yang salah sebagai salah.
Sejarah G30S yang selama 32 tahun ini diputarbalikkan oleh kekuasaan Soeharto harus ditempatkan pada tempat yang sebenarnya, yaitu G30S adalah G30S Soeharto dan bukan G30S PKI. Dalam AM Hanafi Menggugat, terbit 1998 halaman 262, bahwa G30S menggunakan Soekarno dan Soeharto menggunakan G30S. Jadi G30S Soeharto. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura, tagar lambe sundel.